Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat kepada kita semua, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan sebuah kegiatan. Salah satu dari kegiatan akademik yaitu ujian disertasi oleh Ibu Putri Dewi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari sisinya. Selawat dan taslim tak lupa pula kita kirim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita di muka bumi ini yang telah mengangkat manusia minaz zulumati ila nur. Para dewan penguji yang saya muliakan, bahwa hari ini kita akan melakukan ujian tutup disertasi oleh Putri Dewi dengan judul pengembangan bahan ajar mata kuliah pendidikan life skill berbasis digital pada prodi PAI di STAI DDI Kota Parepare. Hadirin yang saya muliakan, para penguji yang saya muliakan, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dipersilahkan kepada penguji untuk memberikan saran atau semacam ujian disertasi ini, terlebih dahulu disampaikan kepada Ibu Putri untuk memberikan presentasinya selama 15 menit dengan tidak membuka disertasi. Saya persilahkan, Bu Putri. Tolong dibuka mic-nya ini, Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang saya sangat hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan juga sebagai penguji 1, Profesor Dr. Jamaluddin Ahmad SOS, MSI. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Geteng sebagai promotor saya yang sangat fleksibel dan humble selama membimbing saya. Yang sangat saya hormati Bapak Profesor Dr. Andi Nudin MSI sebagai penguji kedua saya. Yang paling saya hormati pula dan sangat saya cintai Ibunda Profesor Siti Wardah Hanafi MPDI. Yang terhormat Promotor 1 Ayahanda tercinta Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir MPD. Yang saya sangat hormati pula Bapak Dr. Abdul Khalik MPDI. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, penguji dan promotor. Dan co-promotor telah berkenan hadir pada seminar saya hari ini, Kamis tanggal 24 April tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya Putri Dewi dengan NIM 221304 akan presentasikan dengan pendidikan mata kuliah pendidikan berbasis digital pada program studi pendidikan agama Islam di Sekolah Agama Islam DDI selama. Jadi dari latar belakang dilakukannya penelitian ini sebagai penyelesaian tugas akhir program doktoral merujuk pada judul penelitian yaitu pengembangan bahan ajar pada sebuah mata kuliah di program studi pendidikan agama Islam di STAI DDI. Tidak lepas dari pentingnya sebuah bahan ajar pada suatu proses pembelajaran karena pendidik memiliki kuasa penuh dalam pemilihan dan pengembangan bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, ya. Dan pernyataan ini dapat dilihat pada halaman 1 di latar belakang disertasi saya. Kemudian bahan ajar yang diartikan sebagai bahan ajar yang dirancang secara sistematis
menarik, dan memuat materi, memuat metode, tantangan, dan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi setiap mata kuliah memerlukan bahan ajar yang disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa. Kemudian apa ya, hal ini sangat didukung oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa sesungguhnya uh, apa ya, sesungguhnya sistem pendidikan itu mampu mengembangkan kemampuan, mampu mengubah struktur dan kebudayaan suatu negara untuk mencerdaskan kehidupan bernegara guna mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan berkeyakinan. Nah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini telah jelas mengatakan bahwa perlunya mempersiapkan, ya, mahasiswa atau peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan memiliki bakat apapun bidang keilmuan yang digelutinya. Baik itu menempuh jenjang pendidikan strata 1 pada prodi PAI atau prodi lainnya, semua harus berorientasi pada terbentuknya keimanan, terbentuknya ketakwaan, kemandirian, dan memiliki kreativitas yang tinggi. Hal ini bisa kita lihat pada draft disertasi saya di halaman 7. Nah, tempat penelitian saya ini di Sekolah Tinggi Agama Islam DDI yang hanya memiliki satu program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam. Dan dalam satu program studi ini memiliki banyak mata kuliah. Nah, dan peneliti memilih mata kuliah pendidikan life skill sebagai mata kuliah yang cocok dijadikan sebuah penelitian pengembangan bahan ajar karena sesuai dengan landasan yuridis Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang berisi tentang kewajiban perguruan tinggi untuk menciptakan alumni-alumni yang mampu bersaing di bidangnya masing-masing karena telah memiliki kompetensi yang telah dipelajari di bangku kuliah. Kemudian landasan normatifnya yaitu Surat Al-Luqman ayat 20, di mana artinya bahwa tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Nah, ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa alam adalah unsur paling penting yang wajib dijaga, dipelihara, dan dilestarikan oleh manusia demi melanjutkan keberlangsungan kehidupan dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala apa yang ada di bumi dan di langit untuk membuktikan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini juga sejalan dengan pendidikan Islam yang melibatkan penyampaian pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Kita bisa lihat di draft disertasi saya di halaman 3. Nah, karena hal ini juga Tabe merupakan sesuai dengan visi perguruan tinggi STAI DDI Parepare, yaitu menjadi perguruan tinggi keislaman yang unggul di kawasan timur Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang integratif antara ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Nah, di sini kita bisa lihat pada visi perguruan tinggi pada halaman 116. Jadi merujuk pada visi, merujuk pada landasan yuridis dan merujuk pada landasan normatif, sudah niscaya lah harus kita melakukan pengembangan bahan ajar yang bisa merealisasikan dari visi dan misi perguruan tinggi. Namun terdapat empirical problem, ya, terdapat empirical problem lainnya ya yang bisa kita temui dalam yang saya lihat dan saya temukan di dalam pengamatan. Belum, ya, hal ini belum terjadi, ya, belum terjadi. Kita lihat bisa di halaman 9 yang ditemukan oleh Setiati dalam penelitian yang berjudul perguruan tinggi itu seharusnya adalah agen pendidikan dan agen ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Namun yang terjadi malah apabila mahasiswa lulus dari perguruan tinggi tersebut malah
susah untuk mencari kerja. Nah, kemudian empirical problem yang lainnya masih ada, yaitu dituliskan oleh Muhaimin dalam bukunya yang berjudul Paradigma Pendidikan Islam, bahwa pendidikan agama Islam kurang mampu seiring dan sejalan dengan pendidikan non-agama atau pendidikan yang buka apa pendidikan agama dan non-agama tidak bisa seiring sejalan. Padahal kita semua tahu bahwa ajaran agama bersumber dari Al-Quran. Ajaran ajaran agama Islam itu bersumber dari Al-Quran, dan Al-Quran itu sendiri sebagai pusat kemajuan ilmu pengetahuan, seperti itu. Nah, dari beberapa empirical problem itu bisalah saya tarik beberapa identifikasi masalah, bahwa yang pertama, pendidikan saat ini harus bermuara pada kemampuan bertahan hidup. Ya, kemudian yang kedua, kita bisa lihat di halaman 16. Kedua, sedianya modul bahan ajar yang mampu menunjang keberhasilan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan tujuan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga, mata kuliah pendidikan life skill dipandang perlu untuk dilakukan pengembangan bahan ajar yang terintegrasi dan terinternalisasi dengan nilai-nilai Islam dan ilmu lainnya serta berbasis digital. Ini bisa kita lihat di halaman 16. Nah, dari beberapa masalah yang teridentifikasi di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti menggunakan beberapa teori. Adapun rumusan masalahnya itu bisa kita lihat di halaman 16, yaitu satu, bagaimana pengembangannya, yang kedua, bagaimana penerapannya, dan yang ketiga, bagaimana respon mahasiswa. Nah, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka peneliti menetapkan landasan teori utama yang digunakan sebagai dasar menentukan konsep penelitian dan sebagai dasar menjelaskan fenomena secara keseluruhan, yaitu teori spider web dari Amin Abdullah. Kita bisa lihat di halaman 28. Nah, karena grand teori ini bersifat masih abstrak dan masih harus diuji kebenarannya di lapangan, bahkan belum terlalu diyakini kebenarannya dan masih berlaku secara umum, untuk menjelaskan keseluruhan konsep dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan middle theory. Nah, middle theory untuk menghubungkan antara teori dengan dunia nyata. Nah, middle theory yang saya gunakan di sini sebagai paradigma penelitian dan jenis penelitian untuk menguji antara teori dengan yang terjadi di lapangan, yaitu R&D. Nah, pendekatan penelitian menggunakan teori dari Benny April dari tahun 2009, yaitu EDDI, singkatan dari analis, desain, development atau pengembangan, implementation, dan evaluasi. Bisa kita lihat dan draft disertasi saya di 97. Nah, ini analisis, itu analisis kebutuhan, analisis kurikulum, kita bisa lihat di halaman 120. Kemudian saya mengumpulkan data di analisis ini. Yang pertama, analisis dengan mewawancarai beberapa objek penelitian saya. Kemudian tahap analisis yang kedua adalah tahap desain. Ya, kita bisa lihat di halaman 197. Tahap analisis, melewati tahap analisis, kita lanjut ke, saya melanjutkan pengembangan ini di tahap desain, di mana di situ saya melakukan penyusunan modul. Bisa kita lihat di halaman 123, penyusunan modul. Kemudian dilanjutkan dengan development atau pengembangan bahan ajar. Kita bisa lihat di halaman 139 pada draft disertasi saya. Nah, di dalam pengembangan ini saya melibatkan dua pakar, yaitu pakar ahli materi dan pakar ahli agama. Ahli materi sekaligus ahli media. Saya memilih Ibu Profesor Dr. Siti Wardah dan Bapak Dr. Junaidi sebagai pimpinan saya di kampus, ya, sebagai validasi pakar atau pakar di dalam penyusunan modul saya ini. Nah, apa saja yang disampaikan dan disarankan tentang pengembangan bahan ajar ini? Disitulah saya lakukan revisi pertama. Nah, kemudian selanjutnya implementasi lagi.
dalam mengimplementasikan bahan ajar ini, saya mengambil sebagian daripada jumlah mahasiswa untuk dilakukan uji coba terhadap bahan ajar ini atau pendidikan skill. Disinilah setelah melakukan uji coba dan diberikan angket untuk melihat bagaimana responnya mahasiswa terhadap bahan ajar ini, akhirnya itu saya dan inilah yang dikatakan revisi kedua seperti itu. Nah, setelah melewati tahap implementation, tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini dilakukan uji skala besar ya, uji skala besar dengan melibatkan seluruh objek penelitian yaitu mahasiswa semester 6 STAI DDI Parepare pada mata kuliah pendidikan life skill. Kemudian setelah diuji cobakan ini modul, diberikan lagi angket yang sama dari revisi kedua, dan alhamdulillah setelah dianalisis data melalui SPSS terjadi peningkatan seperti itu. Dan akhirnya produknya final. Jadi itulah proses panjang dari penelitian disertasi saya untuk melihat bagaimana keefektifan mahasiswa, responnya, kemudian bagaimana juga ini saya mau melihat apakah teori spider web ini yang mampu mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu lain itu bisa. Dan alhamdulillah saya sudah lakukan karena saya berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan dan bisa memasuki pada setiap ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Karena saya punya prinsip bahwa semakin kita belajar, semakin peserta didik itu harus dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila jadi bagaimana kita mengintegrasikan ilmu-ilmu apa saja dengan Al-Quran supaya mahasiswa itu semakin dekat dengan Allah, dengan semakin dia belajar semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingin menguji cobakan ternyata bisa internalisasikan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi penyampaian dari Putri Dewi tentang isi daripada disertasi melalui penelitian di lapangan. Untuk penguji pertama, saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin Ahmad, SOS MSI. Silakan, Prof. Prof, sebagai ketua sidang, yang saya hormati Pak dan promotor, tim penguji, dan terkhusus kepada Promovenda Putri Dewi yang telah menguraikan mulai dari awal sampai dengan akhir dari risetnya. Tapi bukan proses yang panjang, ya memang harus begitu. Ya kalau mau jadi dokter ya harus begitu. Jadi memang prosesnya harus begitu ya. Jadi sekali lagi Putri, bukan kita ini mau mempersulit mahasiswa, tidak, memang harus begitu karena kita mau dokter kita ya betul-betul nanti dokter yang betul-betul bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kira tadi Putri Dewi sudah menjelaskan mulai dari awal dan seterusnya. Dia sudah ke nanti begitu lagi nanti kembali, begitu lagi kembali. Dengaran? Halo, kedengaran suara saya Putri? Dengar baik Pak. Untuk sekali mulai sampai akhir ya, bahkan sampai kepada lahirnya produk modul. Nah, ini memang yang kita harapkan sehingga semua alumni S3 itu ya seyogyanya mampu melahirkan produk. Apakah berupa modul atau bahan ajar ataukah artikel ilmiah, mungkin bisa buku dan buku ajar, terusnya itu harapan kita. Itu satu.
Yang kedua, tentu saya mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Promopenda, jadi Putri Dewi untuk sampai ini. Terima kasih kepada tim promotor, Ibu Direktur yang telah mengantarkan satu lagi anak kita ini untuk sampai ke tahapan ini. Jadi saya hanya mungkin bukan berupa pertanyaan, tapi hanya memberikan saran supaya nanti sebelum maju ke tahap berikutnya sudah mempersiapkan dengan baik. Kenapa? Karena dokter itu saya selalu sampaikan bahwa dokter itu paling tidak harus menguasai 3 konsep. Yang pertama adalah konsep dari filosofi keilmuannya. Yang kedua adalah konsep dari atau kerangka dasar, kerangka konseptual teoritik keilmuannya. Ya, kerangka konseptual teoritiknya. Kemudian yang ketiga adalah menguasai sistematika metodologis dari keilmuannya. Ya, 3 inilah yang menjadi fondasi kita. Nah, oleh karena itu saya berharap mungkin nanti kalau tahap berikutnya coba Putri supaya betul-betul sistematis ya Putri itu memulai dari problem statement. Ya, supaya kita tidak melebar kemana-mana. Apa sih yang menjadi masalah? Ya, tadi misalnya meskipun tadi sudah disampaikan ya terkait dengan life skill. Saya terus terang, Prof. Wardah, baru betul saya terbuka wawasan saya tentang pendidikan agama Islam. Dulunya itu akan menguji, saya kira pendidikan agama Islam itu hanya sekadar mencetak nanti. Ya, ternyata mencetak pendidikan life skill. Nanti saya baca disertasinya Dewi Putri ini, waduh, kalau begini rupanya pendidikan agama Islam ini masuk semua ke lini ya kehidupan masyarakat. Padahal tadinya itu saya pikiran saya kan nanti paling jadi guru agama sih atau jadi agama. Baru terbuka. Saya baca disertasinya Putri, saya bilang wah kalau seperti ini harus dikembangkan. Makanya saya minta tolong kemarin Putri itu ke Sidrap ya untuk mengolah datanya. Saya bilang, coba kita olah datamu dengan baik. Ya, jadi kita mulai dari problem statement-nya apa, misalnya tadi life skill. Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak alumni yang belum mampu menciptakan lapangan kerja. Nah, disitulah pentingnya tentang pendidikan life skill misalnya. Kan itu problem statement-nya. Tapi bagusnya ada data yang kita tampilkan. Bahwa, ya misalnya terutama data yang ada di lokus penelitian kita. Tidak apa-apa, karena ini adalah riset. Ya, misalnya, oh iya, data kami Pak, dari 100 alumni, sekian persen ya yang mampu menciptakan lapangan kerja. Ya tidak apa-apa, karena ini adalah riset misalnya ya, harus beda, bukan hanya sekedar kita hanya mengemukakan argumentasi. Nah, itu yang harus ada. Kemudian yang kedua, tujuan. Apa sih yang menjadi tujuan riset ini? Coba dipertegas nanti, supaya tahap berikutnya itu kita lebih enak menerangkan ke orang. Nah, tujuan itu dicapai dari rumusan ya, dari rumusan masalah. Ya, tadi rumusan masalahnya kan udah jelas. Ya, tidak perlu lagi diuraikan rumusan masalahnya, pokoknya langsung saya ke tujuan. Nah, setelah tujuan kita sudah pahami, maka langsung kita masuk ke metodologi, supaya kita sistematikanya jelas. Metode, tadi sudah jelas green teorinya, ya kemudian jelas middle teori yang dipakai, jelas operasional yang dipakai. Itu penjelasan bagi Putri kalau hanya ujiannya seperti ini. Ya kenapa? Karena kami semua tim penguji ini paham itu. Tapi nanti kalau sudah tahap berikutnya misalnya promosi, nanti yang hadir itu sudah orang tidak ngerti tentang metodologi, bingung dia. Balik, bercerita gitu, kalau kayak kami ini ya kita udah paham. Nah itu ya. Kemudian yang keempat adalah temuan. Apa yang menjadi temuannya? Ya, terutama tadi jawaban dari rumusan masalah. Jadi langsung saya ke situ. Temuannya saya adalah ini. Ya, temuan saya adalah ini. Sehingga yang terakhir kita bisa berikan implikasi. Apa implikasi dari temuan itu?
apa kontribusi yang kita bisa berikan terhadap, karena ingat S3 itu ya harus ada kontribusinya, bukan lagi hanya sekedar gugur kewajiban, meskipun itu menjadi kewajiban mahasiswa misalnya untuk menyelesaikan studi, tapi paling tidak risetnya ini Putri nanti kita mau betul-betul jadikan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan terhadap pengelolaan pendidikan, khususnya pendidikan di STAI DDI. Itu jauh lebih bagus. Kalau itu dipertegas implikasi, pasti rektornya itu senang sekali. Ya, senang sekali. Pasti dia bilang, oh ya kita akan begini, kita akan begini, rubah kurikulum, atau kurikulum itu misalnya, ya misalnya gini, tiba-tiba disarankan bahwa harus memperbanyak eh, apa memperbanyak konten-konten atau mata kuliah materi terkait dengan life skill misalnya. Ya, siapa tahu temuannya seperti itu. Ya, enggak usah ragu-ragu kalau memang harus seperti itu ya berdasarkan tadi jawaban-jawaban informasi yang kita dapatkan dari populasi atau sampel yang kita sudah tentukan. Ya paling tidak itu. Ya sehingga nanti bisa menjadi generalisasi bagi bagi bukan skala DDI misalnya, tetapi sudah bisa ya bahkan bisa jadi umpar juga seperti itu. Kita akan memperkuat mata kuliah life skill misalnya di pendidikan agama Islam, ya siapa tahu. Ya saya kan belum ketemukan hasil risetnya terkait dengan itu. Nah seandainya ada hasil risetnya ya mungkin saya langsung mengambil kebijakan. Oh iya, kita putuskan life skill sekian persen, ya mata kuliah pendidikan agama sekian persen dan seterusnya. Tapi saya selalu berpandangan bahwa jangan didikotomikan antara pendidikan agama dan non pendidikan agama. Maksudnya itu harusnya gabung, karena jelas tadi itu ayatnya sudah jelas, hadisnya jelas. Ya hanya kita ini yang kadang-kadang mau mendikotomikan. Ya gitu ya. Saya hanya saran barangkali Bu Direktur, ya kalau hampir pertanyaan saya semua sudah terjawab yang saya sudah siapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih banyak Prof atas saran dalam disertasi Putri Dewi. Mudah-mudahan bisa dicermati dan ditambah kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dilengkapi. Baik, untuk menguji kedua, saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Andi Nudin MSI. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, pada tim co-promotor yang saya hormati, dan tim penguji yang saya hormati, terkhusus kepada Saudari Promopenda yang pada saat ini ya patut disyukuri sudah maju ke tahapan ujian tutup. Jadi sebentar lagi bisa merampungkan programnya sebagai doktor. Baik, saya mau langsung saja kepada Promopenda. Kalau saya lihat ini rumusan masalah, jadi 3 rumusan masalah yang diajukan, dan sebelum sampai kita ke apa tadi Promopenda mempresentasikan, sebenarnya saya sudah baca ini draft yang diberikan kepada saya, tapi saya masih mau sesudah dipresentasi, saya masih mau minta penjelasan secara lisan terkait dengan ini rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar modelis dalam proses perkuliahan pendidikan life skill berbasis digital. Dari rumusan masalah itu sebenarnya tujuan yang diharapkan itu seperti apa? Saya minta supaya
Pemda bisa coba berikan penjelasan secara lisan kepada saya, terkhusus untuk itu. Rumusan masalah yang pertama, apa sebenarnya yang diharapkan dari situ? Silakan. Tidak. Mendapatkan peneliti Prof dalam rumusan masalah pertama yaitu bagaimana penanganan ajar. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih proses untuk mengatur bagaimana proses atau tahap-tahap ini pengembangan bahan ajar, Prof. Jadi yang membaca hasil penelitian saya bisa mudahkan lagi pun atau mengembangkan ajar kan dari cara saya di dalam disertasi saya nanti itu begitu kan. Jadi kita pengembangannya menyusun modulnya bagaimana, mulai dari pertama itu menentukan apa di mendesain bagaimana, kemudian apa isi-isinya, kemudian apa sih modul itu unsur-unsur apa yang perlu ada di dalamnya. Itu perkembangan Prof. Semua tergambar di dalam disertasi saya. Gitu, Prof. Nah, kalau seperti itu maksudnya, jadi tidak perlu saya pertanyaan ketiga-tiganya, tapi saya kembali berkesimpulan bahwa tiga-tiganya, tiga rumus masalah ini, coba di hasil penelitian dan pembahasannya itu dibuat supaya terstruktur seperti yang saudari kemukakan tadi, supaya pembaca itu tidak bingung. Karena di sini di apa yang dikemukakan draft disertasi setebal ini terlalu banyak data, kemudian kurang pembahasan. Memang di dalam draft ditulis di situ hasil dan pembahasan, tapi pembahasannya kurang, yang data yang banyak, sehingga data itu kurang bermakna. Apalagi kalau bagi orang yang belum paham substansi apa sebenarnya yang dibahas, semakin bingung. Nah, itu satu. Jadi diperbaiki struktur data yang dikemukakan, yaitu harus disertai dengan pembahasan supaya data itu bisa lebih bermakna. Selanjutnya, terkait dengan apa yang dikemukakan tadi, saya minta supaya coba dirumuskan baik-baik itu kesimpulan, supaya simpulan itu tidak lagi merupakan untaian narasi-narasi, tapi jelas fokus ke inti permasalahan. Makanya untuk penjelasannya ya lihat isinya di dalam, di hasil dan pembahasan. Kesimpulan betul-betul hanya menjawab rumusan masalah, menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya ini terkait dengan penulisan. Saya bingung sehubungan dengan bagaimana pengetahuan saudara tentang pengetahuan saudari tentang yang namanya tabel. Ini kan banyak sekali tabel, banyak gambar. Sepertinya saya berkesimpulan jangan-jangan Pemda ini tidak paham apa bedanya tabel dengan gambar. Kenapa saya bertanya begitu? Coba lihat di halaman contoh ini, halaman 147. Halaman 147 ada tabel 42. Lalu di halaman 160, ini contoh saja ini, di situ ada gambar 429. Sudah lihat? Pertanyaan saya, halaman 147 adalah tabel, di halaman 150 itu gambar. Maka saya bertanya di sini, apa bedanya tabel dengan gambar? Ini tidak bisa dianggap sepele,
Artinya dokter harus paham itu karena ini kan seharusnya dibicarakan di S1. Tapi karena kenyataan di sini maka saya tanyakan. Gimana kira-kira itu? Silakan Antara dijawab, Putri. tabel dan gambar. Perbedaannya Ya, tabel dengan gambar. sesempit pengetahuan saya yang tidak pernah saya memang pelajari apa perbedaannya tabel dengan gambar. Jadi sehemat apa yang saya lihat dan pernah yang selama ini saya yakini bahwa semua eh, apa ya eh, tabel itu semua daftar yang berisi sejumlah data ya Prof ya. Kemudian kalau kalau gambar apa ya? Dari tabel itu berisi sejumlah data informasi yang berisi berupa kata-kata maupun bilangan yang gitu tersusun dengan garis pembatas gitu. Itu kalau tabel. Nah, kalau gambar itu ya gambar, Prof, yang ada warnanya, ada isi buktikan Foto-foto. bilangan dan sebagainya. Jadi Bu Putri, sebenarnya tabel tabel bisa memuat gambar, Dibuka memuat, itu memuat moodnya, data, Putri. gambar juga bisa memuat data. Eh, Ah, jadi ya saya kira begini, tidak perlu ini diperbaiki saja, tidak perlu dibahas di sini. Dan saya ingatkan, Bu Putri tidak boleh menjawab bahwa saya belum pernah pelajari. Jadi di sini tidak ada haknya Bu Putri untuk menjawab bahwa saya tidak tahu. Saya kira begini Bu Putri ya, jadi lihat saja diperbaiki saja nanti di anunya supaya ada bedanya. Termasuk di penelitiannya tabel di mana posisinya, judul tabelnya, gambar di mana posisinya, judul gambarnya, dan yang penting ya isinya itu jangan ini kan sama-sama ada baris, ada kolomnya, kok yang satu tabel, yang satu gambar. Saya kira eh, itu saja saya sudah cukupkan, Bu Putri kembali apa yang saya tanggapi tadi itu utamanya tentang tabel dan gambar diperjelas supaya tidak membingungkan pembaca. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak, Prof. Untuk selanjutnya penguji eh, bertindak sebagai promotor dan penguji dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Geteng. Saya persilahkan, Prof. Dibuka dulu moodnya, Prof. Tidak kedengaran suaranya. Moodnya dulu dibuka, Prof. Ya. Halo? Halo, belum di kedengaran suaranya, Prof. Dibuka dulu. Ininya moodnya. Paling di bawah, Prof. Dibuka dulu ada tanda silang itu. Di moodnya dibuka dulu, Prof. Halo, Assalamualaikum. Belum, belum, belum terbuka, Prof. Belum terbuka moodnya. Halo, belum kedengaran suaranya, Prof. Belum terbuka moodnya.
Tolong dibantu Prof dulu. Belum terbuk ya. Oke. Kasih Prof, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Propendus atas nama Putri Dewi. Sudah bisa kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Prof. Putri Dewi juga dibuka mute-nya. Baiklah. Jadi berkaitan dengan judul yang diangkat oleh Putri Dewi, yaitu pengembangan bahan ajar mata kuliah pendidikan life skill berbasis digital pada Prodi PAI di STAI DDI Parepare. Nah, sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya minta supaya dijelaskan inti daripada judul yang Anda kemukakan ini, yaitu pengembangan bahan ajar mata kuliah pendidikan life skill berbasis digital pada Prodi PAI di STAI DDI Parepare. Ya. Saya jelaskan dulu. Karena penjelasan judul itu sangat menentukan arah dan penelitian yang kita lakukan serta tujuan yang mau dicapai. Silakan, Putri Dewi. Maaf Prof, saya tidak dengar tadi apa yang Prof sampaikan. Bisa diulang Prof? Minta supaya judul yang diangkat ini dijelaskan. Mulai dari pengembangan bahan ajar, mata kuliah pendidikan life skill berbasis pendidikan pada Prodi PAI di STAI DDI Parepare. Izin menjelaskan Prof, izin menjelaskan. Jadi judul disertasi saya ini adalah pengembangan bahan ajar mata kuliah pendidikan life skill berbasis digital yang saya juluki modelis kata Dr. Halik, semoga menjadi role model dari pengembangan mata kuliah yang lain, jadi untuk mengembangkan bahan ajar dengan visi dan misi perguruan tinggi. Gitu. Nah, ada beberapa variabel, ada pengembangan bahan ajar, ada material pendidikan skill, dan ada berbasis digital di program studi pendidikan agama Islam. Jadi betul-betul penelitian ini adalah pengembangan Prof. Jadi mulai dari prosesnya semua diceritakan di dalam draft disertasi. Mulai dari revisi-revisinya, dari validator dan lain-lainnya semua tergambar dan secara detail dicantumkan di dalam draft disertasi. Itulah yang namanya pengembangan Prof. Seperti itu Prof. Dan penerapannya itu disajikan secara digital melalui platform Edlink yang tersedia di STAI DDI Parepare. Seperti itu. Begitu Prof. Oh, jadi ini kan yang dibicarakan Prodi PAI, pendidikan agama Islam sebagai satu subsistem pendidikan nasional. Jadi dalam undang-undang disebutkan bahwa pendidikan agama merupakan subsistem pendidikan nasional. Artinya bahwa pendidikan agama itu hanya merupakan suatu bahagian dari satu sistem keseluruhan itu pendidikan nasional. Tapi tidak berarti bahwa pendidikan agama itu sekedar pelengkap saja. Bahkan pendidikan agama merupakan bahagian yang terpenting dari inti pendidikan nasional. Karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu diarahkan pada terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berilmu pengetahuan, ya, mandiri, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ini dapat dipahami dari sini bahwa sungguhnya pendidikan agama itu sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali. Hanya karena di dalam undang-undang disebut subsistem
Tetapi kalau kita kembali pada pendidikan agama dalam artian sesungguhnya, pendidikan agama itu merupakan induk dari sistem pendidikan nasional. Ya. Dan kalau kita lihat bahwa pendidikan agama itu ya, atau dalam istilah lain pendidikan yang dibicarakan di sini adalah pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam itu berbeda dengan pendidikan Islam. Ya, pendidikan agama yang dilaksanakan di dalam negara kita sesuai dengan undang-undang disebut pendidikan agama Islam yang disingkat dengan PAI. Yang intinya adalah akidah, ya, ibadah, syariah, akhlak, sejarah dan kebudayaan Islam. Ya, itulah pendidikan agama Islam di Indonesia. Tapi kalau kita berbicara pendidikan agama, ya, secara umum tidak terbatas pada itu saja, ya. Sehingga seluruh pendidikan itu sebenarnya adalah bagian dari pendidikan agama Islam. Itu didasarkan pada firman Tuhan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Diajarkanlah kepada Adam itu sebagai manusia pertama nama-nama benda seluruhnya. Asma'a kullaha ini, asma' berasal dari kata dasarnya berarti ismun, yang kemudian diinterpretasikan oleh para ulama bahwa asma'a kullaha itu artinya semua ilmu pengetahuan. Tidak ada terkecuali, semua ilmu pengetahuan. Nah, karena kita memiliki suatu sistem pendidikan yang namanya sistem pendidikan nasional, yang hanya menempatkan pendidikan agama sebagai subsistem, sebagai bahagian dari keseluruhan sistem dalam pendidikan nasional. Tapi tidak, kita sebagai seorang pribadi muslim tidak menempatkan pendidikan agama sebagai subsistem, tetapi kita menempatkan sebagai sistem. Ya. Nah, karena itu di dalam pendidikan agama Islam atau PAI, ya, di dalam negara Republik Indonesia sebagai hasil dari usaha dari tokoh-tokoh Islam di awal kemerdekaan melalui Partai Masyumi, ya, membawa agama Islam ini sebagai satu agama diterima sebagai satu agama, dan karena itu diperjuangkan untuk menjadi bahagian dari pendidikan nasional, karena pendidikan nasional sudah ditetapkan, bahkan menterinya, ya, itu Menteri Pendidikan Nasional sudah ada, ya. Oleh karena itu, dengan diterimanya pendidikan agama Islam masuk dalam pendidikan di Indonesia disebut subsistem, ya, subsistem. Tapi tidak berarti tidak mengurangi nilai Islam itu sebagai satu agama yang menghormati ilmu pengetahuan. Nah, karena itu di sini harus kita menempatkan pendidikan agama Islam itu di dalam kondisi perundang-undangan, yaitu sebagai subsistem. Tapi kalau kita melihat tujuan pendidikan nasional, sebenarnya, ya, coba kita lihat tujuan pendidikan nasional yaitu mengarah kepada terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi menempatkan agama sebagai unsur yang terpenting. Nah, sekarang Anda ingin melihat bahwa pendidikan agama sebagai life skill yang berbasis digital pada pelajaran PAI di STAI DDI. Nah, kita juga harus melihat bahwa STAI DDI itu adalah produk dari satu organisasi yang bernama Darut Dakwah wal Islam, yang disingkat DDI. Yang bertujuan, kalau Anda membuka anggaran dasar DDI yang pertama, ya, sejak berdirinya itu disebut bahwa tujuan yang mau dicapai yaitu terbentuk mengembangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Ini artinya bahwa DDI itu adalah suatu lembaga pendidikan yang berbasis agama, ya, yang ingin menetapkan pendidikan Islam sesuai dengan, ya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang seluas-luasnya, ya.
dari pengertian yang seluruhnya ini harus dipahami bahwa sesungguhnya DDI adalah suatu lembaga pendidikan yang ingin mengembangkan pendidikan Islam sesuai dengan amanat Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, kalau dikaitkan dengan life skill, ya saya kira pendidikan agama Islam itu ya tidak ada yang luput daripada sentuhan keterampilan, mulai dari ibadah, ya, muamalah, akhlak, ya. Karena itu saya ingin supaya Anda memberikan suatu penjelasan yang singkat berkaitan dengan judul ini, ya, yang dikaitkan dengan pendidikan life skill berbasis digital pada PAI. Kalau istilah digital itu adalah istilah yang baru berkembang sekarang ini, yang sebenarnya juga di dalam Islam itu ya tersentuh kata-kata digital itu. Bisa dijelaskan secara singkat saja arah daripada disertasi Anda ini dengan rumusan-rumusan yang Anda kemukakan ini. Singkat saja, silakan. Ya, arahnya seperti ini karena dari hasil observasi saya, Prof, bahkan di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Darul Dawah Wal Irsyad sendiri, sepanjang pengetahuan saya menjadi dosen di sana, saya melihat kalau sudah mata kuliah lain nih yang non agama tidak ada nih diintegrasikan dengan pendidikan agama Islam. Padahal kita itu adalah prodi PAI. Harusnya meskipun itu mata kuliah evaluasi pembelajaran, meskipun itu mata kuliah pengembangan kurikulum, meskipun itu mata kuliah psikologi, sebelum kita memulai perkuliahan, apa subtema atau apa subtema yang mau kita ajarkan itu harus kita integrasikan dulu landasan normatifnya apa. Karena semua itu seperti psikologi, saya juga mengajar psikologi, saya juga mengajar evaluasi pembelajaran, begitu cara penerapan saya, Prof, dalam proses pembelajaran. Saya pasti ambil ayat dulu yang berkaitan dengan jiwa, pasti ada. Kemudian saya ambil undang-undang yang berkaitan dengan jiwa, pasti ada. Supaya peserta didik atau mahasiswa itu tidak lupa kepada pendidikan agama Islam yang merupakan akar dari semua ilmu pengetahuan, Prof. Seperti itu. Dan saya mencoba ini pertama itu di pendidikan life skill. Nah, ternyata banyak sekali ayat-ayat yang bisa diintegrasikan dengan pendidikan life skill apabila kita mencoba untuk mengembangkannya. Seperti itu, Prof. Jadi artinya bahwa life skill dalam pendidikan agama Islam itu sesungguhnya merupakan satu prioritas. Apalagi kalau kita berbicara tentang ibadah. Ya, hampir seluruh, bahkan keseluruhan ibadah itu memerlukan life skill. Ya, salat. Ya, salat memerlukan keterampilan bagaimana caranya pada saat kita takbirul ihram, bagaimana pada saat kita sujud, bagaimana pada waktu kita duduk dan sebagainya. Semuanya memerlukan keterampilan. Karena itu, kalau tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa, manusia yang berakhlak mulia, kemudian mandiri juga memerlukan keterampilan, ya, terampil, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sesungguhnya amanat dari Undang-Undang Dasar 45 tentang pendidikan agama itu sudah jelas. Ya. Ditambah lagi dalam Undang-Undang 20 2003 ya, yang secara jelas menyebutkan tujuan pendidikan nasional yang seluruhnya tidak ada yang tidak terkait dengan pendidikan agama Islam. Nah, baik, selanjutnya. Karena Anda berbicara tentang pengembangan bahan ajar, mata kuliah pendidikan life skill berbasis digital. Nah, kita ambil satu contoh saja, karena pendidikan agama Islam ini di sekolah umum itu mengintegrasikan semua inti dari pendidikan Islam.
mulai dari ibadah sampai kepada sejarah dan kebudayaan Islam. Ya, nah, tetapi pada saat guru mengajar, ya tentu disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Pada saat dia mengajarkan misalkan ibadah, katakanlah ibadah puasa, ya, atau katakanlah ibadah salat yang banyak memiliki unsur-unsur skill keterampilan. Ya. Nah di situ guru harus bagaimana menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam itu sangat terkait dengan masalah life skill, ya. Ya, sehingga dalam pengadaan bahan ajar itu harus berorientasi kepada materi dan tujuan yang mau dicapai. Misalkan Anda mengajarkan tentang salat sebagai bagian dari pendidikan agama, yaitu ibadah, dengan mengkaitkan dengan pengembangan bahan ajar mata kuliah pendidikan deep skill ini, unsur apa yang diutamakan di dalam penguatan bahan itu, sehingga terkait dengan apa yang dikehendaki di dalam judul ini. Anda sebagai seorang guru misalkan mengajar, ya kebetulan materinya yang diajarkan itu ya masalah salat, bisa secara singkat dilihat unsur utamanya di dalam life skill ini. Oke, Prof. Ya. Apabila kita mengaitkan antara contohnya saya mengajar materinya tentang sholat, mau dikaitkan dengan skill. Di dalam sholat itu memang kita harus butuh keterampilan, Prof. Keterampilan apa? Banyak sekali nilai-nilai di dalam sholat yang bisa kita keluarkan ke kehidupan kita sehari-hari, dan banyak itu yang tidak belum tahu mungkin seperti di dalam sholat itu kita tidak boleh salam dulu baru kita takbiratul ula. Itu berarti kita harus melakukannya dengan disiplin. Nah, kedisiplinan itu merupakan sebuah afeksi yang harus dicapai juga dalam sebuah proses pendidikan, yaitu ranah kognitif, psikomotorik, dan afeksi. Psikomotorik itu keterampilan. Nah, terampil. Kemudian sholat tepat waktu. Kemudian di dalam sholat itu juga butuh keterampilan apa yang tadi itu tepat waktu, kemudian sistematis, tidak bisa yang ini duluan karena sudah ada terstruktur, tidak boleh dibolak-balik seperti itu, Prof. Keterampilan itu, Prof, yang bisa kita ambil dari ibadah sholat. Kemudian apalagi dalam sholat itu kita mengucapkan salam. Begitu juga harusnya di luar kehidupan sehari-hari kita hendaknya menyebarkan salam kepada siapa saja yang kita temui. Di dalam sholat kita takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga di luar sholat kita harus betul-betul mengutamakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Keterampilan itu yang harus kita ambil, nilai-nilai seperti itu yang mampu kita guru gali nilai-nilai di dalam sholat yang mampu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Prof. Jadi artinya di dalam merumuskan suatu bahan ajar dari pendidikan agama Islam itu, ya semua inti dari pelajaran itu berimplikasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak ada yang luput. Karena itu, saya kembali pada pernyataan tadi bahwa pendidikan agama itu kita kembalikan pada konsep Al-Quran. Bahwa pendidikan agama itu semua hal-hal yang menjadi sasaran dari pendidikan yang merupakan ilmu pengetahuan harus memiliki ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput daripada kehidupan ini, ya. Karena itu kita kembalikan peranan pendidikan agama itu sebagai satu sistem, bukan subsistem sebenarnya. Tapi karena ada kondisi kenegaraan, kondisi politik yang berkembang, di mana pendidikan nasional ini sudah tumbuh dan berkembang,
sejak datanya penjajahan yang menyingkirkan pendidikan agama, dan setelah kita Indonesia merdeka itu yang menjadi landasan. Tetapi kemudian umat Islam menyadari kekuatan politik tiba Partai Masuk pada waktu itu berusaha untuk mengembalikan. Karena itu mereka berjuang melalui lembaga yang ada pada waktu itu sebelum MPR terbuka, dan mereka berhasil mengantarkan pendidikan agama itu masuk di dalam sistem pendidikan. Karena itu kemudian dinyatakan bahwa pendidikan agama hanya merupakan subsistem. Tetapi walaupun hanya mengatakan subsistem, kita kembalikan kepada prinsip utama bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang multi kompleks, yang menempatkan semua pendidikan itu di bawahnya. Ya. Saya kira demikian, itu harus menjadi keyakinan. Walaupun di dalam realisasi kehidupan bernegara belum bisa kita wujudkan. Ya. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan saran yang diberikan kepada Promopendus. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir S., MPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak para penguji, Prof. Jamal, Prof. Anding, kemudian Ibu Prof. Wardah, yang kami hormati promotor dan co-promotor. Terkhusus kepada Promopenda Putri Dewi yang hari ini sudah ujian tutup, dan insya Allah satu langkah lagi Anda mendapatkan pendidikan tertinggi dalam ilmu pengetahuan dengan gelar doktor. Kalau kami tadi telah disampaikan beberapa penjelasan menjelang ujian ujian tutup, di mana dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan. Kemudian dalam disertasi Anda, landasan normatifnya itu ada pada surah Luqman ayat 20 ya. Ya, kalau saya tidak salah. Ya, surah Luqman ayat 20. Kemudian di sisi lain ada di surah Az-Zumar, ya. Itu merupakan sumber dari permasalahan yang Anda tulis dalam disertasi ini. Barangkali Mbak Putri bisa menjelaskan atau membacakan ayat Az-Zumar dulu, kemudian dikaitkan dengan permasalahan dengan life skill yang Anda tuliskan itu. Silakan. Halaman 10, Putri. Baik, Prof. Hah? Tidak kedengaran suaranya Putri? Tadi nggak bisa baca, kecil. Al-Quran. Harus disiapkan konsep. Ini itu tadi dia Mohon bilang maaf, Prof.
Ya, Anu ki mataku rapun. Anu juga terbalik baca. Silahkan iya, baca. kami dibaca, langsung dijelaskan karena ini Ya, adalah sebuah Putri. permasalahan. Mana kecamatannya, Put? Mana Dulu Al-Laili. kecamatannya dulu. Saya Ini saja masih bisa baca ini. um, Saya saja bisa baca tulisanmu yang kecil ini. Harus siap semua. Diambil kecamatannya. Saya tanpa kacamata masih bisa baca ini. Amman huwa bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitu ana ana Ini. Ana al-laili sajidan. Al-Laili. Ana Oh, ini al-laili sajidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul ayastawi alladhina ya'lamuna wa la ya'lamuna innama Qul ya'lamuna albab. la ya'lamun. Qul hal yastawi alladhina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya, silakan jelaskan. Innama Oke, Prof. yadhakkaru albab. Yang itu Prof, terjemahannya Pak Dokter. Apakah hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri dan ia takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Jadi kaitannya Quran Az-Zumar dengan sumber permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan kita menjadi hamba Allah yang taat, Pak Dokter. Jadi dengan demikian kita dapat memahami keberadaan siang dan malam. Seperti ini. Seperti yang saya katakan di awal-awal presentase saya menginginkan peserta didik atau mahasiswa itu semakin dia belajar, Prof, dia semakin dekat dengan Allah. Karena sepanjang pengamatan saya banyak yang terjadi seorang mahasiswa kok dia malah kuliah tapi malah tinggalkan sholatnya, malah tidak ngaji, malah pergaulan bebas. Di mana letak pendidikan yang selama ini dia jalankan, Prof? Nah, dengan seperti itu, padahal di sini sudah jelas bahwa kalau kita belajar itu kita semakin dekat dengan Allah, kita semakin melihat kekuasaannya Allah, kita semakin lihat apa saja maha besar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini keterampilan yang harus dimiliki oleh guru atau dosen yang mampu mengintegrasikan semua mata kuliah, semua pelajaran dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis sehingga tidak lepas dari itu. Seperti itu, Prof. Pak Dokter. Ya. Kita sependapat bahwa tadi Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan, makanya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana semua ilmu pengetahuan itu kita integrasikan kepada pendidikan agama. Nah, seperti itulah tadi penjelasan apa yang disampaikan Ibu Putri, bahwa setiap apa pokok bahasa yang kita ajarkan ya sebaiknya ada satu ayat atau satu hadis yang bersumber untuk kita pakai di dalam pembelajaran mata kuliah itu, apakah itu life skill atau pelajaran-pelajaran umum itu yang seperti itu, sehingga dengan demikian mahasiswa itu mengetahui atau peserta didik itu mengetahui bahwa semua ilmu itu adalah sumber dari Al-Quran itu sendiri. Nah, permasalahannya kan ini tidak semua orang bisa mengetahui begitu karena ya tidak mencintai Al-Quran sebagai pedoman hidup ataukah tidak membaca Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Al-Quran membaca ya, seperti itu. Oke, kita sependapat itu Putri. Kemudian yang kedua, kalau di dalam disertasi Anda ini, Anda dengan populasi sebanyak 21 orang, kemudian Anda jelaskan di sini ada sampel jenuh.
Barangkali saya mohon maaf baru dapat mengetahui bahwa ada yang dikatakan sampel jenuh. Yang saya tahu adalah sampel total yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi. Oleh karena itu barangkali Anda bisa menambahkan di situ siapa yang mengemukakan bahwa antara populasi dengan sampel itu sama dengan istilah sampel jenuh dikemukakan oleh seperti ini ya. Seperti itu sarannya. Sehingga dengan mudah kita ini ya. Karena disertasi ini kan dibaca oleh semua orang. Yang saya tahu saya itu adalah sampel total itu populasi yang sedikit dengan sama dengan sampel itu namanya sampel total ya seperti itu. Kemudian yang berikut eh, tadi adalah bahwa penerapan digital model ADI ini kan digital ini banyak macamnya itu Putri. Kira-kira yang dominan yang kita pakai untuk penerapan kepada mahasiswa ini digital apa yang itu? Apakah dia WA atau ke apa dan seterusnya? Ya, ada Pak. Kalau saya tidak salah ada 7 macam itu. Ya, yang digital itu. Bisa dijelaskan itu? Ya. Jadi Pak Dokter, tapi saya izin menjelaskan yang saya maksud digital dalam penelitian saya ini bagaimana peserta didik atau mahasiswa mampu mengakses pembelajarannya dimanapun dan kapanpun dia berada, bisa diakses berkali-kali hanya dalam satu sentuhan saja. Karena platform Edlink ini bisa dipasang di Android. Kemudian apabila saya mengunggah materi saya melalui platform Edlink ini, masih bisa meskipun bukan mata kuliahnya pada saat itu terjadwal, dia bisa membukanya, dia bisa mengulangi pelajarannya yang itu. Di situ Prof. WA itu saya gunakan hanya untuk menginformasikan saja dan mengingatkan peserta didik atau mahasiswa kita ada jadwal kuliah tidak. Nah, seperti itu. Kalau digitalnya itu lebih banyak berintegrasi lewat Edlink, pengumpulan tugasnya juga lewat Edlink, menjawab tugasnya juga lewat Edlink, dan bahkan evaluasinya pun lewat Edlink. Karena teknologi itu memudahkan semua pekerjaan manusia. Jadi kalau ada yang gampang, nggak usah yang susah-susah. Jadi bisa diakses tanpa dibatasi ruang dan waktu. Itu konsep digital dalam penelitian ini, Prof. Oke. Kemudian yang terakhir, barangkali Anda bisa eh, sampaikan simpulan dari hasil disertasi Anda ini. Seperti tadi sehingga bisa diketahui karena ini adalah masalah kuantitatif. Ya, silakan. Tidak ada suaranya, Putri. Karena ada 3 rumusan masalah, maka kesimpulan saya juga di sini ada 3 kesimpulan yang merujuk pada menjawab dari rumusan masalah itu. Kemudian rumusan masalah pertama adalah bagaimana pengembangan. Akhirnya kesimpulannya dalam pengembangan di sini saya tuliskan dalam pengembangan modelis ini dilakukan menggunakan pengembangan model ini, ya, di mana ada 5 proses di situ. Ada analisis, ada development atau pengembangan, ada desain. Yang pertama itu desain, yang kedua adalah development atau pengembangannya. Kemudian yang huruf yang keempat itu adalah I, implementasinya bagaimana. Kemudian yang terakhir ada E, adalah evaluasinya bagaimana. Kemudian yang kedua, bagaimana bagaimana penerapan pengembangan bahan ajar itu, yaitu diterapkan menggunakan LMS. Di sini saya tulis menggunakan penerapannya itu dalam proses pembelajaran yang menggunakan platform. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon mahasiswa. Kesimpulan yang ketiga adalah respon mahasiswa terhadap model setelah dilakukan 2 kali revisi kedua dan revisi ketiga. Kalau revisi pertama itu oleh validator. Nah,
berdasarkan angket yang diberikan untuk melihat respon mahasiswa mencapai yang pertama dulu revisi kedua itu diberikan angket, namun hasilnya kurang memuaskan. Ternyata setelah diberikan angket, mahasiswa itu banyak memberikan masukan, Bu, belum terlalu ini, Bu, anunya, belum terlalu ini, akhirnya direvisi lagi. Kemudian revisi ketiga, kemudian dilakukan uji dan dimasukkan ke dalam analisis data, akhirnya meningkat itu Pak Dokter, meningkat di hasilnya, dan alhamdulillah mahasiswa semakin paham dengan modelis ini seperti itu. Oke, kasih terakhir saran ya. Apakah tadi suaranya putus-putus atau apa? Barangkali perlu diprogramkan pembacaan ayat suci Al-Quran itu sekian menit dalam satu jam minimal dalam satu hari. Sehingga bacaan Al-Quran itu lancar ya, seperti apa yang diharapkan tadi oleh Putri Dewi, bahwa sumber itu adalah Al-Quran itu sendiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik, untuk selanjutnya Bapak Dr. Abdul Halik MPDI. Saya persilakan sebagai penguji ketiga dari promotor 2. Silakan Pak Dokter. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Penguji, ada Gurunda Profesor Dr. Abdul Rahim, tadi ada Profesor Dr. Jamaluddin, MSI, Profesor Dr. Andinudin, Ibu Profesor Sudwarda, Dr. Haji M. Nasir, dan teristimewa saudari Promopenda Ibu Putri Dewi. Jadi saya sebagai co-promotor sekaligus sebagai penguji, saya ingin memberikan catatan ya. Nantinya akan menjadi perbaikan untuk menuju ke promosi. Jadi yang pertama tadi ada dari Prof. Andinudin, itu membedakan tabel dengan gambar. Jadi intinya itu di mana diberikan keterangan. Ya. Jadi kalau tabel atau bagan itu mengambang, ya. Jadi ada karakternya mengambang, sehingga keterangannya itu ada di atas. Jadi kalau gambar itu sifatnya statis, sifatnya paten, tidak mengambang, berarti bisa ditaruh di bawah. Jadi itu perbedaan yang paling signifikan ya. Jadi kalau gambar itu tidak berkembang ukurannya, sehingga di bawah ditaruh keterangannya. Ya, kemudian kalau tabel atau bagan itu bisa berkembang, ditambah, sehingga itu di atas keterangannya. Itu perbedaan signifikan di dalam konteks penulisan karya dia. Saya memulai dari awal, saya buka abstraknya. Jadi abstrak itu memuat paling tidak ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah ada masalah penelitian. Kemudian tujuan, lalu ada metode penelitian, dan ada hasil penelitian. Dan juga di dalamnya itu mengemukakan apa temuannya. Jadi paling tidak itu ada misalnya 3 paragraf, itu yang menjadi substansi dari abstrak itu.
Saya lihat belum memasukkan apa hasil penelitiannya sekaligus sebagai pembahasan. Lanjut dari kaitannya abstrak tentang kata kunci ya. Jadi di situ tampak tadi kata kunci masih dalam bentuk kalimat. Jadi kata kunci itu kata yang substantif, kata paling menginspirasi di dalam tulisan kita. Ya, jadi kata yang paling banyak dikemukakan, yang paling banyak memberikan warna di dalam karya kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan kata kunci. Dan bisa juga dalam bentuk frase, dua kata, tapi dijadikan sebagai kata kunci. Misalnya pendidikan Islam, itu dua kata, tapi bisa menjadi kata kunci. Jadi maksimal 5 kata kunci itu yang ada di abstrak. Kemudian setelah saya membuka, ada masuk di teknis ya, teknis penulisan. Jadi ada beberapa kata yang seharusnya dikasih kapital, tapi belum. Misalnya Islam, ada kata Islam, misalnya di halaman 6 itu yang huruf kecil. Ya. Jadi ini sangat sangat penting diperhatikan ya, dikutu-kutu nanti ya Bu Putri tulisannya itu. Kalau pengalaman saya kemarin kan ya sampai 10 kali ya saya baca ulang saya punya tulisan karya sebelum maju ke promosi. Saya tidak ingin melewatkan ya, bahkan titik koma pun itu harus diperhatikan. Nah, itu menunjukkan kesiapan menjadi dokter. Hal-hal teknis pun diperhatikan karena itu sangat berpengaruh. Misalnya penggunaan titik, koma, titik koma, huruf kapital, huruf kata miring, kalimat miring dan seterusnya. Ini yang perlu jadi perhatian. Begitu juga teknis penulisan Qurannya, Quran surah ada di bagian latar belakang itu Ar-Rum. Kalau memasukkan urutan surah itu garing dulu ya, garis miring dulu, baru urutan surah. Kemudian titik 2 baru disebutkan urutan ayatnya. Dan misalnya Gigi titik S titik Ar-Rum garing 30 titik 2 19 itu. Nah itu yang teknis penulisannya yang kita gunakan. Terkait dengan teknis yang lain, teks ayat atau hadis itu gunakan font tradisional Arabik. Jadi bukan Times New Roman atau Times New Arabic, tapi tradisional Arabik. Ada dimasukkanlah di Word-nya, diinstal, karena itu yang menjadi standar dengan size 18. Jadi besarnya huruf itu 18. Itu akan menjadi bagus tulisannya kalau itu digunakan. Lalu ada istilah kata terjemahnya. Jadi kita gunakan kata terjemahnya, bukan terjemahannya. Karena di Al-Quran, terbitan Menteri Agama itu ya Al-Quran dan terjemahnya. Jadi itu yang kita gunakan. Kemudian sejatinya ya, misalnya terutama di latar belakang itu setiap ada ayat ada penjelasan dari ahli tafsir. Jadi ahli tafsir untuk menghubungkan dengan subjek penelitian kita. Apa sih pesan, makna, kandungan ayat itu ketika dihubungkan dengan subjek penelitian kita. Tadi juga dibacakan itu ya. Jadi apa relasinya dengan apa yang kita bahas. Kemudian teknis lagi dari aspek footnote ya. Footnote itu juga dikutu-kutui ya, ada macam-macam modelnya di dalam. Harus sesuai dengan template penulisan karya ilmiah. Kemudian ada sikap konsistensi. Jadi seperti jurnal ya, seperti apa teknik penulisan jurnal.
itu harus dilihat di buku panduan biar kelihatan rapi. Bahkan dalam pengaturan margin pengaturan spasinya pun itu di dalam footnote ada before 6 PT, after 6 PT. Jadi tidak rapat itu footnote ya. Antara nomor yang satu dengan nomor yang lain itu diantarai dengan jarak 6 PT. Nah, itu secara teknis supaya kelihatan lebih rapi dan lebih indah layoutnya tulisan kita. Saya tadi mengamati secara mendalam tentang latar belakang masalah. Jadi tadi itu bisa juga menggambarkan kepribadian penulis ya. Tadinya sudah di atas, turun, mau mendarat, tiba-tiba langsung terbang lagi itu ya. Jadi misalnya ya di akhir pembahasan latar belakang tiba-tiba muncul ayat lagi, tiba-tiba muncul regulasi. Sejatinya itu ya berada di awal-awal pembahasan. Jadi itu maksud saya sejatinya sudah mendarat kembali lagi terbang. Gitu. Jadi ini kapan mendaratnya? Jadi saya lihat pas habis ayat kalau salah atau regulasi tiba-tiba langsung mendarat itu ya. Nanti mendaratnya tidak enak. Jadi jatuh sempung ya istilahnya ya. Jadi itu diperbaiki kembali susunan latar belakangnya. Saya tulis di sini sistematikanya ya. Ada landasan normatif, landasan yuridis, kemudian dilanjutkan pandangan pakar terkait dengan subjek penelitian kita, lalu ada fenomena, yakni kita hubungkan dengan hasil riset para ahli yang kita bisa dapatkan melalui jurnal, kemudian ada fakta studi pendahuluan di STDDI, lalu pembahasan terakhirnya itu ada urgensi dan relevansi. Sebetulnya sudah ada di dalam, tinggal disusun secara sistematis itu ya. Jadi itu supaya menggambarkan satu tahapan di dalam berpikir kita bisa diarahkan, oh ternyata begini maksudnya dan kenapa menjadi penting untuk melakukan penelitian. Kemudian ada ruang lingkup penelitian ya di halaman 25 itu. Jadi itu dikemukakan indikatornya ya, misalnya kalau bahan ajar itu apa saja indikatornya. Jadi supaya kita tidak menjelaskan kemana-mana atau tidak bias pemahaman pembaca. Jadi kalau bicara bahan ajar, ya tentu indikatornya di situ yang kita maksud dalam penelitian itu seperti ada pengembangannya dalam bentuk digital ya, dan seterusnya ya. Kemudian pendidikan life skill itu perlu ada ruang lingkupnya pembahasannya. Jadi makanya tadi ada penguji mempertanyakan itu apa yang dimaksud dengan life skill. Itu karena tidak dibatasi ya ruang lingkupnya di halaman 25 itu. Nah itu. Kemudian hal yang substantif lain seperti tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu untuk level disertasi itu untuk menghasilkan suatu produk. Maka kita gunakan tujuan penelitian itu untuk menganalisis atau paling tinggi itu menemukan ya. Jadi bukan untuk mengetahui. Situ saya lihat masih untuk mengetahui. Jadi kalau untuk tahu, berarti tidak akan menghasilkan produk. Tapi kalau di situ tujuannya adalah untuk menemukan, berarti endingnya nanti itu melahirkan produk. Jadi itu di level disertasi adalah menggunakan tujuan penelitian itu dengan kata operasional untuk menemukan. Kemudian ya, karena ini ujian tutup benar-benar saya kupas ya disertasinya, mumpun tidak ada orang lain ya.
Jadi Putri, kupas tuntas. lalu penelitian yang relevan ya, penelitian yang relevan bukan hanya menjejerkan di situ penelitian-penelitian yang terdahulu ya, tapi setiap hasil penelitian itu kita kemukakan setiap penelitian dikemukakan hasilnya. Jadi nanti di bagian akhir itu baru dikemukakan apa relasi tulisan penelitian sebelumnya dengan penelitian disertasi saudari, ya apa hubungannya ya, kemudian distingsinya apa perbedaannya. Lalu ketika kita menemukan perbedaan, lalu tegaskan apa novelty-nya, apa kebaruannya. Jadi itu yang perlu dikemukakan di dalam penelitian yang relevan. Ya, halaman 28 yang saya baca, itu masih perlu dipertajam di situ. Karena ada juga tulisan cuma judul yang dimasukkan, sebaiknya dimasukkan apa hasil penelitian, apa hasil temuannya. Teknisnya itu ada juga judulnya penelitian yang relevan itu kapital semua ya. Jadi di konsisten sebaiknya itu huruf awalnya saja yang kapital. Karena yang lain juga ada yang tidak kapital. Jadi harus konsisten. Kajian teori ya tentu kajian teori itu yang digunakan menjawab sesungguhnya rumusan masalah secara teoretik ya. Jadi kajian teori yang dimasukkan itu menghubungkan dengan rumusan masalah gitu ya. Jadi kalau rumusan masalah itu dua jawabannya ya, ada jawaban teoretik, ada jawaban praktis ya. Jawaban teoretiknya itu ya diambil dari referensi-referensi. Jadi itu tinggal dihubungkan ke sana. Nanti jawaban praktiknya itu di bab 4 ya, hasil penelitian dan pembahasan. Next, hipotesisnya ya. Jadi hipotesisnya itu yang ada cuma HA ya. Hipotesis positifnya, tidak memasukkan hipotesis nolnya atau negatifnya. Jadi dilengkapi saja lah di situ ya. Jangan sampai nanti hasil penelitiannya itu menghasilkan hipotesis negatifnya gitu ya. Jadi dilengkapi saja. Yang ada cuma HA ya. H1 atau H positifnya. Ada hubungan ya, atau ada pengaruhnya di situ ya. Saya lupa tadi di situ redaksinya. Nah, di bab 4 ya tadi juga disampaikan itu dipertegas ya, di mana hasil penelitiannya. Jadi setiap hasil penelitian itu menjawab rumusan masalah 1, 2, 3. Kemudian pembahasannya ya. Kalau ada pembahasannya itu paling tidak di bagian sebab pembahasan itu intisarinya adalah mendeskripsikan intisari hasil penelitian. Jadi apa yang telah didapatkan di dalam hasil penelitian kita susun secara deskriptif dan intisarinya di dalam pembahasan itu. Kemudian kita combine, kita konfrontasikan, kita sandingkan dengan dalil, apakah itu ayat atau hadis, kemudian ada dalil yuridisnya, yakni regulasi-regulasi dari pemerintah, apakah itu Mendiknas atau Kementerian Agama. Kemudian ada bisa teori ya, teori dari pakar, apakah itu dari referensi, buku, dan seterusnya. Lalu bisa juga kita hubungkan dengan hasil penelitian, jurnal, dan itu kita combine di situ. Jadi setelah kita combine, kita konfrontasikan, lalu kita analisis, dari situlah akan melahirkan pandangan peneliti sebagai temuan penelitian dalam disertasi ini. Jadi
itu yang kita harapkan, di mana letak dari temuan penelitian kita, yakni di pembahasan itu sendiri. Jadi seperti itu secara sistematikanya di pembahasan. Nah, di sini juga ya sebenarnya kalau secara metodologi penelitian, R&D itu untuk melahirkan produk, itu produk model atau modul yang ditemukan itu sesungguhnya melahirkan satu uji kevalidan. Ada uji kevalidan, tadi sudah disebutkan, uji kevalidan dari ahli. Kemudian ada uji kepraktisan, apakah modul yang digunakan itu praktis atau tidak. Kemudian ada uji keefektifan, apakah efektif digunakan untuk mencapai atau mengembangkan pendidikan life skill atau tidak. Jadi itu ada 3 uji di dalam R&D itu, uji kevalidan, uji kepraktisan, dan uji keefektifan. Jadi itu catatan-catatan yang saya bisa berikan kepada Ibu Putri. Saya kira bisa fokus dulu sebelum benar-benar finalisasi disertasinya. Jadi karena ini adalah karya monumental dari Ibu Putri, dan tentu kita mengharapkan karya ini benar-benar secara layout itu tampilannya bagus, secara substantif memiliki kekayaan hasanah keilmuan dan berkontribusi untuk pengembangan keilmuan, dan kemudian secara produktif ini bisa menjadi sebuah publikasi yang berharga untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi lembaga pendidikan secara formal maupun informal atau non formal di masyarakat. Saya kira demikian, ini catatan dari saya. Nanti saya kirim ya catatan saya ini, dan insya Allah juga lengkap dengan YouTube-nya ya, supaya tidak ada yang tertinggal apa yang menjadi masukan dari Dewan. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cawa-cawa nih. Ya, makasih kepada Pak Dr. Abdul Halik yang sudah banyak memberikan masukan sebagai co-promotor 2 dalam hal ini, dan juga sebagai penguji dalam ujian tutup ini. Baik, saya yang terakhir ya, Bu Putri. Saya bertindak selaku penguji di sini, bukan promotor, co-promotor, tetapi saya sebagai penguji. Nah, tadi sudah banyak terlewatkan, masih ada perbaikan-perbaikan banyak yang harus dilengkapi Ibu Putri, supaya nanti promosi doktor itu lebih lebih fokus lagi. Ya. Yang pertama dulu saya sarankan ini Bu Putri di kata pengantar. Nah, coba buka kata pengantar. Di kata pengantar itu pada poin pertama adalah Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya. Nah, begitu memang susunan akademiknya. Jadi yang pertama ditulis itu terima kasihnya adalah Pak Rektor, ya. Kemudian yang kedua, urutan kedua adalah Ibu Direktur. Jadi Pak Rektor di sini beserta jajarannya mulai WR1 sampai ke WR5, ya. Nah, ucapan terima kasihnya. Kemudian poin kedua itu Direktur Pasca. Ya, Direktur Pasca. Kemudian yang ketiga itu adalah promotor, kopromotor 1 dan kopromotor 2. Nah, kemudian yang keempat itu baru Bapak Dr. Muhammad Junedi selaku Ketua STAI DDI, ya. Nah, kemudian yang kelima itu baru Bapak Dr. Wahyu. Nah, kemudian selanjutnya, ini yang urutan ke-8, almarhum ayahanda dan ibunda Haja Sumarni itu dibawa ke
tak usah dipakai nomor, dibawa ke paragraf 3 bagian atas. Ya, di paragraf ketiga nanti ditulis. Jadi penulis menyadari bahwa keberhasilan bla 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 itu nanti di atas, tak usah diberikan poin karena dia bukan termasuk akademisi, ya. Akademik. Jadi susunan, tolong dilihat itu panduannya, panduan penulisan disertasi. Nah, ini saya lihat tidak diindahkan. Kemudian berikutnya, di dalam ujian tutup ini harus sudah lengkap abstrak bahasa Arab. Nah, ini baru 2, ya, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nanti ujian disertasi sudah harus ada abstrak bahasa Arabnya, ya. Kemudian selanjutnya, jadi penulisan karya ilmiah itu adalah harus konsisten. Penulisan, ingat bahwa penulisan karya ilmiah harus konsisten. Seperti catatan atau footnote yang ada di disertasi ini tidak konsisten penulisannya. Ada yang memakai kurung, tanda kurung, ada yang tidak. Nah, lihat Ki, penulisan apa namanya itu, pedoman penulisan, bahkan tidak salah itu, ya. Jadi harus konsisten penulisannya. Yang pakai kurung itu adalah penerbitnya, penerbit sampai penerbit di luar dari halaman. Saya lihat ini ada yang benar, ada yang salah. Nah, itu harus diperhatikan. Itu dianggap sepele, tapi itu akan memberikan informasi kepada orang bahwa disertasi ini tidak sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah, ya. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian teknis penulisan daftar pustaka. Teknis penulisan daftar pustaka, bedakan itu penulisan dengan penulisan footnote. Kalau footnote itu penerbitnya atau catatan kaki itu penerbitnya pakai tanda kurung, ya, baru halaman titik halaman berapa. Kemudian kalau di daftar pustaka tidak ada pakai tanda kurung. Jadi harus dikeluarkan semua ini. Seperti saya lihat pada daftar pustaka pertama itu ada tanda kurungnya. Surabaya Usaha Nasional 1982. Itu tidak ada tanda kurung di daftar pustaka cara penulisannya. Jadi keluarkan semua itu, ya. Kecuali di footnote. Bedakan penulisannya footnote dengan daftar pustaka. Itu sudah ada di pedoman penulisan disertasi. Cuman tidak dibaca mungkin, ya. Nah, ini sangat-sangat riskan sekali ini. Ya, cara penulisan karya ilmiah saja sudah salah, ya. Nah, jadi itu kan nanti saya juga tidak terlalu perhatikan kemarin ini. Jadi nanti diperbaiki pada saat seminar promosi doktor supaya lebih indah lagi disertasinya. Ya. Oke, cuman itu tadi yang sebenarnya yang saya ingin mendapat penjelasan dari Ibu Putri ini, bahwa ingat dalam penulisan karya ilmiah apapun itu, kalau misalnya rumusan masalah itu 3, maka harus dijawab itu rumusan masalah yang 3 itu, ya. Nah, ini saya lihat belum ada di dalam disertasi jawabannya secara jelas bahwa ini rumusan masalah pertama, ini jawabannya di pembahasan, ya, artinya di bab hasil penelitiannya. Kemudian di kesimpulan itu ya sesuaikan dengan kesimpulan pembahasan pertama, pembahasan kedua, dan pembahasan ketiga. Itu tadi yang dituntut oleh penguji kedua, Pak Dr. Andi Nurdin. Ya, jadi tidak terlalu kelihatan bahwa ini jawabannya rumusan masalah kedua, ini jawabannya rumusan masalah ketiga, dan seterusnya. Itu yang harus diperhatikan kembali. Pada intinya bahwa disertasi ini sudah sangat baik, tetapi itu tadi sistematikanya harus diperhatikan tentang penulisan karya ilmiah yang ideal. Ya, oke, saya kira itu saja Ibu Putri. Saya ucapkan selamat, ya.
sudah langkah terakhir ini dilakukan ujian seminar hasil, proposal hasil dan ujian tutup. Insya Allah pestanya nanti di promosi dokter. Ya, mudah-mudahan sehat terus ya, dan tidak berpikir macam-macam, dan tiba hari H mungkin kita akan jadwalkan di bulan Mei ya, setelah perbaikan-perbaikan semua tadi sesuai saran dari penguji supaya disertasinya ini lebih sempurna ya. Oke, jadi jaga kesehatan untuk menuju promosi doktor. Baik, sekira demikian untuk ujian tutup ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas kita, terutama pada kegiatan ujian tutup disertasi. Mari kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Ibu Putri.